Amerika Serikat memang gak pernah ketinggalan kalau urusan teknologi. Termasuk di bidang yang satu ini nih. Wih, keren kan? Dunia penerbangan memang selalu menjadi prioritas negeri Paman Sam dalam berinovasi. Bahkan salah satu perusahaan ternama di negara bagian Washington ini mampu membuat pesawat cabai rawit loh. Biar kecil tapi menggigit. Pesawat jenis Cup berawak 2 ini mampu terbang lincah seperti burung pemangsa. Bisa menukik atau meliuk-liuk dengan sangat cepat. Mau tahu lengkapnya? Yuk keliling dunia bareng Unyil. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Di laptop si Unyil, kita belajar bersama. Di Amerika Serikat, dunia penerbangan bukan lagi menjadi profesi, tapi sudah menjadi hobi. Makanya, banyak warga negeri Paman Sam yang sengaja ikut les terbang supaya bisa mengendarai pesawatnya sendiri. Cup Crafter adalah contoh industri pesawat yang lahir dari kecintaan terhadap hobi penerbangan ini. Sang pemilik yang senang menerbangkan pesawat kemudian mulai membuat pesawat Cup sendiri tahun 1980 untuk tujuan rekreasi dan olahraga. Khusus untuk olahraga, pesawat jenis light aircraft ini sudah punya komunitas sendiri loh. Terbukti pada Air Race yang diadakan bulan Juli ini di Budapest, Hungaria, sukses diikuti oleh 14 pilot dari berbagai negara. Dalam ajang lomba ini, para peserta harus melewati rintangan berbelok-belok untuk diuji kecepatan waktu tempuhnya. Tampil sebagai juara adalah Pete McLeod, pilot kawakan dari Kanada. Wah, salut deh buat keberaniannya. Nah, kalau untuk rekreasi, pesawat Cup ini juga bisa menjadi kendaraan tangguh untuk berpetualang loh. Dengan penambahan beberapa aksesoris, bahkan bisa digunakan untuk mendarat di air juga. Gimana? Keren kan pesawatnya? Kalian juga bisa kok punya satu buat di rumah. Tapi harus bikin SIM-nya dulu ya. Atau surat izin menerbangkan pesawat ini. Artinya harus latihan jadi pilot dulu deh. Nah, gimana Mbul? Unyil sudah kayak pilot pesawat belum? Ya, pilot becak kali nih. Pilot itu harusnya kayak Mbul gini, Nyil. Nyalinya apaan gede. sih? Mbul kan takut ketinggian. Mana bisa jadi pilot pesawat? Pesawat odong-odong kali ya Mbul. Ye, sembarangan aja. Kita sampai di negara bagian paling barat Amerika Serikat nih. Yap, Washington. Kali ini Unyil ajak kalian ke kota kecil bernama Yakima. Jaraknya sekitar 3 jam dari ibu kota Seattle. Siapa sangka kota yang sunyi ini ternyata jadi salah satu pusat industri penerbangan juga loh. Pabriknya sudah berdiri sejak tahun 1997. Yang dibuat di sini bukan jenis pesawat komersial ya, tapi jenis light aircraft atau pesawat kecil dan ringan. Pesawat jenis ini juga biasa disebut Cup, yaitu pesawat 2 penumpang yang umumnya digunakan untuk kegiatan olahraga atau rekreasi saja. Uniknya, meski sudah dilengkapi dengan teknologi terbaru, tapi pesawat ini tetap mempertahankan model klasik, layaknya pesawat zaman dulu. Well, kita lihat langsung yuk, seperti apa sih teknologi pembuatannya? Come on! Ringan tapi kuat, itulah konsep yang diusung ke pesawat ini. Badan Cup Crafter dibangun dari rangka sebesar 16,7 inci saja. Pemotongan bagian-bagian pesawat dilakukan dengan mesin komputer milling agar lebih presisi. Mesin canggih ini mampu membentuk satu bagian pesawat hanya dalam waktu 8 menit saja, termasuk membuat ulir dan lekukan-lekukan pada besinya. Bahan aluminium hanya digunakan untuk membuat bagian-bagian tertentu saja. Penggunaan bahan ini tidak boleh terlalu banyak ya, agar bobot pesawatnya nanti jadi lebih ringan dan mudah bermanuver. Lanjut ke proses perakitan.
Kalau yang ini lagi merakit aileron, salah satu bagian pesawat yang fungsinya untuk mengontrol angin ketika pesawat naik dan turun. Nah, perakitan rangkanya kebetulan ada yang sudah mau jadi nih. Untuk membuat pesawat yang ringan tapi kuat, diperlukan bahan rangka yang lebih tipis dan disusun rapat. Metode pengelasan tetap dipakai untuk menyatukan tiap-tiap bagian ini. Caranya sih sama, yaitu pakai logam penyatu yang dilelehkan lalu direkatkan. Wah, mesti pakai kacamata pelindung nih, biar nggak silau. Tiap tahun pabrik ini mampu memproduksi 60 hingga 70 pesawat Cup untuk memenuhi permintaan dari dalam negeri ataupun luar negeri. Nyil, emang di sini bikin odong-odong juga, Nyil? Kok yang ini bentuk rangkanya kayak odong-odong di pasar, Nyil? Bukan, Bul. Ini semua tuh rangka pesawat. Sembarangan aja dibilang odong-odong. Masa sih, Nyil? Ngeri amat ya? Iya, Embul nggak mau naik pesawat beginian. udah tenang aja, Bul. Pesawat ini sengaja dibuat seringan mungkin kok untuk landasan jarak pendek. Tapi dijamin tetap aman kok, Bul. Bodi pesawat dibuat dari bahan sintetis berjenis polyfiber. Bahan inilah yang membuat bobot pesawat jadi lebih ringan tapi tetap kuat. Cara membuatnya dengan sistem molding atau pencetakan. Ya sama deh seperti pembuatan bahan-bahan fiber pada umumnya. Lembaran polyfiber direkatkan lalu lapisi dengan cairan resin sampai mengeras. Berat keseluruhan pesawat Cup ini nantinya hanya 400 kg saja loh, termasuk ringan banget tuh. Body fiber yang sudah jadi ini masih harus dihaluskan lagi. Semua pengerjaannya benar-benar by handmade alias pakai keterampilan tangan langsung. Wih, pada pakai baju astronot tuh, Nyil. Emang pesawatnya bisa sampai ke ruang angkasa ya, Nyil? Embul lebay itu baju buat keamanan kerja, Embul, bukannya astronot. Udah deh, ayo jangan lama-lama di sini. Nanti keracunan lo, Embul. Hah? Serius, Nyil? Bercanda kok, Embul. Meskipun pesawat Cup ini bergaya klasik, tapi soal teknologi jangan diragukan lagi deh. Tempatnya ada di sini. Pesawat ini menggunakan mesin berkekuatan 180 tenaga kuda. Mampu terbang dengan ketinggian maksimum 17.000 kaki. Untuk yang tipe Carbon Cup bahkan mampu menanjak hingga 600 meter per menitnya. Wih, hebat kan? Oh iya, masih ada satu lagi nih yang belum kita bahas. Sayap. Dalam dunia penerbangan, sayap punya peranan penting untuk pergerakan naik turunnya pesawat. Karena kontrol angin banyak terjadi di bagian ini. Panjang sayap pesawat Cup sekitar 10 meter. Bagian ini perlu dicat dulu, biar tampak lebih menarik. Oke deh, sekarang satukan keseluruhan bagian-bagiannya. Mulai dari kerangka, saluran bahan bakar, hingga tangki bahan bakarnya. Satukan juga bagian belakang ini sebagai elevator agar lebih solid. Pada area pemasangan, bagian sayap juga harus direkatkan satu sama lain. Pasang bahan fiber ini untuk menutup rangkanya. Nah, biar tampilannya lebih ciamik, kita cat dulu yuk pesawatnya. Pertama, lapisi dulu dengan cat dasar. Setelah itu baru deh lapisi dengan cat warna-warni sesuai permintaan. Wih, keren kan pesawatnya? Wah, seperti apa ya rasanya naik pesawat Cup ini? Unyil sudah gak sabar nih pengen nyobain. Mengendarai pesawat Cup ini tidak serumit pesawat komersil kok. Jadi nggak bakal tuh kita ketemu sama tombol panel yang banyak. Tapi untuk bisa mengendarainya tetap harus punya SIM ya, atau surat izin menerbangkan pesawat ini. Maksud Unyil, kita harus punya lisensi khusus. Pesawat Cup punya sistem tempat duduk tandem, yaitu depan belakang.
Tapi kedua penumpang sama-sama bisa mengontrol pergerakan sayap untuk mengendalikan arah pesawat. Tuas di atas ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan posisi sayap. Di sayap sendiri terdapat dua bagian yang punya fungsi berbeda-beda. Yang di bagian dalam berfungsi untuk membantu penurunan lebih menukik, sedangkan yang di bagian luar untuk pergerakan ke kiri dan kanan. Sedangkan ekor bagian bawah ini fungsinya untuk mengarahkan pesawat ke naik dan turun. Kalau bagian atasnya untuk menyeimbangkan pesawat ketika akan belok kiri dan kanan. Nah, sudah tahu kan dasar-dasarnya? Sekarang waktunya terbang. Mr. Randy Lerford selaku manajer perusahaan akan memandu kita bagaimana cara take off dan landing menggunakan cup crafter. Ada dua cara menerbangkan pesawat cup. Pertama dengan cara konvensional, kedua dengan teknik two notches of flaps. Cara pertama adalah teknik dasar yang biasa diajarkan di sekolah-sekolah pilot. Tekan penuh stick di tengah, biarkan ekor naik, dan pesawat akan berakselerasi. Begitu pesawat sudah di atas, kembalikan lagi posisi flaps di sayap secara perlahan. Cara kedua, Mr. Randy malah menarik sedikit tuas di tengah saat akan terbang. Wih, kalau sudah mahir, Unyil juga mau coba ah. Asik kan? Sampai sekarang sudah ada 4 model pesawat cup yang diproduksi. Mulai yang top cup, 2 kategori light sport, dan eksperimental. Untuk model top cup, cocok untuk petualangan karena mampu loading muatan sampai 400-an kilogram. Cocok untuk melengkapi hobi seperti berkemah, memancing, ekspedisi, dan bisa landing di landasan yang pendek. Untuk tipe sport, teknologinya lebih canggih lagi. Tipe karbon yang bermesin 180 tenaga kuda ini bahkan bisa mendarat di pasir atau rerumputan yang tinggi. Selain itu, masih ada lagi model-model lainnya dengan kelebihan yang gak kalah hebat. Nah, gimana? Keren kan pesawatnya? Kalian juga bisa kok punya satu di rumah. Tapi jangan lupa, tetap harus punya SIM-nya dulu ya. Setelah ini, kita akan mampir ke Ohio untuk belajar cara membuat beling-beling cantik ini. Tetap di Unyil Keliling Dunia ya.